Manchester United minggu ini akan mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan penandatanganan salah satu prospek terbesar dalam sepak bola, setelah meyakinkan pemain sayap remaja elit untuk berkomitmen masa depannya bersama Setan Merah, dan telah mengambil satu langkah untuk mengamankan salah satu gol terbesar Sir Jim Ratcliffe. Salah satu faktor yang Ratcliffe ingin klub pastikan agar tidak kalah adalah identitasnya, dan pendukung masa kecil United ini tahu betul tentang reputasi baik klub dalam menggali generasi berikutnya. Rekor membanggakan klub dalam mengembangkan pemain muda sudah ada sejak lebih dari 86 tahun yang lalu, dengan Setan Merah dengan luar biasa memasukkan lulusan akademi ke dalam setiap skuad pertandingan sejak tahun 1938. Diakui sebagai salah satu prospek paling cemerlang di sepak bola Inggris, Shea telah membuat gebrakan besar di tim U18 United musim ini dan telah diundang untuk berlatih bersama skuad tim utama mereka oleh Ten Hag musim ini. Pemain tersebut berusia 17 tahun pada hari Minggu dan sekarang memenuhi syarat untuk menandatangani formulir profesional. Dan dengan penandatanganannya yang dikonfirmasi oleh Manchester United minggu ini, remaja tersebut sekarang berhak melakukan debut profesionalnya untuk klub. Alejandro Garnacho memulai debutnya untuk United pada usia 17 tahun melawan Chelsea pada April 2022, sementara Maino melakukan penampilan senior pertamanya melawan Charlton Athletic pada Januari 2023. Les bisa menjadi lulusan akademi berikutnya yang memenuhi janjinya, bahkan berpotensi mengizinkan klub untuk merekrut pemain seperti Facundo Pellistri dan Jadon Sancho dengan kesepakatan permanen dengan keduanya saat ini sedang dipinjamkan. Manchester United bisa mengamankan gelar Liga Premier U18 Divisi Utara dengan kemenangan melawan Wolves besok sore. United terakhir kali menjuarai Liga pada musim 2017-2018 dengan skuad yang diperkuat Teden Mengi, Brandon Williams, Matej Kovar, Ethan Laird, Ethan Galbraith, Dylan Levitt, James Garner, Tahith Chong, dan Mason Greenwood. Kabar sangat baik juga dihembuskan dengan Shea resmi menandatangani kontrak pertama. Lashik, Amas, dan si kembat Fletcher semuanya menandatangani kontrak pro pertama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Lache telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Manchester United yang akan membawanya hingga tahun 2029. Kesepakatan itu, kontrak profesional pertamanya, sudah lama dianggap sebagai masalah kapan dan bukan apakah, karena remaja tersebut telah menunjukkan banyak harapan di tim muda. Sebagai pemain menyerang dengan kaki kiri yang tajam, penampilannya di tim muda baru-baru ini membuatnya mendapatkan sesi latihan bersama tim utama. Jorge Mendes ingin memindahkan bintang Portugal, Rafael Leao, ke Manchester United. Pemain sayap berusia 24 tahun itu bisa berharga hingga 149 juta pound musim panas ini. Leao tampil sangat impresif selama bergabung dengan AC Milan. Pemain berusia 24 tahun ini telah mencatatkan 40 penampilan musim ini dan mencatatkan sejumlah angka luar biasa dengan mencatatkan 13 gol dan 12 assist. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki kecepatan dan bakat yang tinggi dalam permainannya. Leao juga dikenal karena keterampilan menggiring bolanya yang luar biasa, dan angka-angkanya menunjukkan betapa bagusnya seorang pemain yang mampu menyelesaikan bola. Apalagi, winger AC Milan itu juga bisa berkreasi untuk timnya. Jika Ineos akhirnya merekrut Rafael Leao pada musim pertama mereka di Manchester United, maka ini akan menjadi kemenangan besar bagi para penggemar yang menunggu untuk melihat apa yang dimiliki pemilik baru untuk klub. Kekalahan Liverpool dari Crystal Palace membuat pejabat klub tertarik pada pemain sayap Palace, Michael Olise. Diskusi awal dengan Ineos menunjukkan bahwa pemain tersebut lebih memilih Manchester United. Namun kesiapan Liverpool dan Chelsea untuk mengaktifkan klausul pelepasan Olise senilai 60 juta pound bisa membuat Olise berpaling. Seperti Cody Gakpo, seumur hidup Olise mendukung Manchester United,
namun bisa saja berbelok ke Liverpool akibat lambannya United membuat keputusan yang menguntungkan mereka. Olise, yang sebelumnya menolak pindah ke Chelsea musim panas lalu meski ada klausul pelepasan 35 juta pound, memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya di Selhurst Park. Penampilannya yang terus berlanjut musim ini, dengan kontribusi 9 gol hanya dalam 12 penampilan meski mengalami cedera, menjadikannya properti panas di bursa transfer. Manchester United dilaporkan mengirimkan pemandu bakat untuk memantau wonderkid Gremio, Gustavo Nunes, yang menarik minat beberapa klub terbesar Inggris. Perwakilan United menarik perhatian penggemar Gremio selama pertandingan Copa Libertadores melawan tim Chili, Huachipato Selasa lalu. Namun, scouting United agak dibiarkan kecewa karena target utama perhatiannya, Nunes, tidak masuk starting 11 dan harus puas mendapat tempat di bangku cadangan. Pemain berusia 18 tahun itu mulai beraksi di babak kedua saat Gremio menderita kekalahan 2-0. Karena terbatasnya waktu berada di lapangan, Nunes tidak bisa memberikan dampak yang diinginkan. Pada usia 18 tahun, Gustavo Nunes sudah dianggap sebagai aset utama skuad Gremio. Dengan beberapa klub Brasil dan Eropa tertarik dengan jasanya. Selain Manchester United, Liverpool, Arsenal, Norwich, Wolverhampton, dan City Group juga mengawasi pemain tersebut. Baru-baru ini, bahkan Barcelona mencari informasi tentang dia. Nunes, yang sebagian besar bermain di posisi sayap kiri, telah mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist dalam 11 pertandingan sejak melakukan debut seniornya di Gremio pada bulan Februari. Gremio diakini menginginkan bayaran sekitar 20 juta euro untuk melepas penyerang berbakat tersebut. Jika United memilih untuk terus melanjutkan upaya mereka untuk mendapatkan pemain tersebut, juara Inggris 20 kali itu harus bergerak cepat untuk memastikan mereka mendapatkan Nunes. Sebelum laga versus Bournemouth, Ten Hag menghadapi fakta bahwa 2 wingernya diterpa penyakit. Sang penyerang asal Brasil, Antony berlatih pada hari Jumat namun merasakan ketidaknyamanan pada Sabtu pagi. Keluhannya telah dibahas staf pelatih dan diputuskan bahwa dia tidak boleh melakukan perjalanan. Pun demikian Garnacho yang tidak berlatih pada hari Jumat karena merasa tidak enak badan. Keluhannya ditanggapi staf pelatih namun dia ingin bermain. Ten Hag memutuskan ia diberi kesempatan, tetapi jelas terpengaruh dalam permainan, sehingga diganti di paruh waktu. Uniknya, Garnacho lalu bikin heboh saat ia menyukai postingan media sosial mengenai Erik ten Hag yang disebut sudah benar-benar berakhir. Sebuah sumber yang dekat dengan Manchester United secara pribadi, menggambarkan situasi seputar Alejandro Garnacho sebagai hal yang sudah selesai. Perwakilan MU menganggap hal itu sama sekali bukan masalah. Klub menghargai bahwa Garnacho dengan cepat mengunlike postingan tersebut dan menganggap masalah tersebut telah ditangani. Klub tidak merasa insiden Alejandro Garnacho mendekati level Jadon Sancho dalam hal pelanggaran disiplin klub.